Halo, selamat sore. Salam dahsyat luar biasa. Sore hari ini saya mau membagikan sedikit tips bagi kita bagaimana kita menjalani kehidupan yang sehat, ya. Karena sehat itu mahal, tapi jauh lebih mahal ketika kita sakit. Kurang lebih 2 bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang dokter, ya, dokter bernama Dokter Roy Sarumpayat. Kebetulan mereka dalam rangka bakti sosial di Kabupaten Bima. Jadi mereka berasal dari Rumah Sakit Advent Bandung. Jadi mereka mengadakan bakti sosial kepada masyarakat di salah satu daerah di Kabupaten Bima. Kebetulan saya berjumpa dengan Direktur Rumah Sakit Dr. Roy Sarumpayat, dan kemudian saya konsultasi dan kami mulai berbincang-bincang, dan beliau memberikan kepada saya tips hidup sehat. Jadi hidup sehat itu ada kepanjangannya, ya. Jadi hidup sehat itu terdiri dari 10 huruf, ya. Hidup sehat. Itu kepanjangan dari yang pertama adalah H. H adalah hati yang gembira. Jadi kalau kita mau sehat, kita harus memiliki hati yang gembira, ya. Dalam kitab suci kami, dalam kitab suci yang saya percayai, ya, di dalam Injil dikatakan bahwa Raja Sulaiman mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi obat apapun yang kita konsumsi, kalau kita tidak memiliki hati yang damai, hati yang gembira, kita stres, maka obat itu tidak bisa bekerja secara optimal. Jadi benar apa yang dituliskan oleh Raja Sulaiman, hati yang gembira adalah obat. Yang kedua adalah I. I itu adalah istirahat yang cukup. Jadi kita harus istirahat yang cukup 6 sampai 8 jam. Kita istirahat dalam semalam, ya. Tidak boleh kurang dari itu. Itu sangat mengganggu kesehatan kita. Yang berikut D. D itu adalah diet yang seimbang, ya. Jadi kita juga harus memperhatikan pola makan kita. Diet kita tidak boleh berlebihan supaya kita tidak memiliki tubuh yang tidak ideal, ya. Jadi kita menjaga diet kita, makan kita tidak berlebihan, makan secukupnya, ya. Jadi makanlah untuk hidup, jangan hidup untuk makan, ya. Itu intinya seperti itu, ya. Yang berikut adalah udara yang bersih. Jadi kalau kita mau sehat, kita harus mencari sumber udara yang bersih, ya. Di rumah kami, saya senang sekali dengan menanam tanaman supaya tanaman itu memberikan kepada kami keluarga udara yang bersih, ya. Seperti di belakang saya ini ada pohon nangka, ada juga pohon pisang, pohon jeruk, pohon kelapa, semua tanaman saya tanam, ya, pohon pepaya dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya adem, ya, dan tujuannya supaya dalam rumah kita, dalam lingkungan kita itu ada memiliki udara yang bersih. Jadi carilah udara yang bersih karena itu sehat bagi kesehatan kita. Yang berikut adalah pengendalian diri. Jadi kita harus mengendalikan diri kita, emosi kita harus kita jaga supaya kita tidak marah yang berlebihan, tidak menyimpan dendam, iri hati kepada sesama, karena itu sangat mengganggu metabolisme tubuh kita, ya. Kalau kita marah yang berlebihan, dikatakan bahwa kalau kita marah 1 menit kita akan mengalami pengurangan umur 3 menit dari harapan hidup kita. Kalau kita enjoy, kita gembira dalam 1 menit, kita akan mengalami penambahan umur kurang lebih 3 menit juga dari harapan hidup kita. Itu berdasarkan para peneliti, ya, para praktisi kesehatan, ya. Mereka berpendapat seperti itu. Yang berikut adalah sinar matahari yang cukup. Jadi kita harus memiliki sinar matahari yang cukup, ya. Ya, berjemur 30 menit di antara waktu 9 sampai jam 10 itu adalah waktu yang bagus
karena udara matahari, sinar matahari pagi itu sangat baik bagi kesehatan kita. E itu adalah energik berolahraga. Jadi kalau kita memiliki tubuh yang sehat, kita harus energik berolahraga. Olahraga itu menguatkan tubuh kita, ya, menjaga metabolisme tubuh kita tetap baik, ya. Berikut hubungan sosial yang baik. Jadi kalau kita mau sehat juga, kita harus memiliki hubungan yang baik, ya, dengan tetangga, dengan teman, ya. Dalam hubungan yang baik kita akan tidak stres, ya, kalau ada teman-teman kita yang mungkin memberikan energi yang positif kepada kita, dan kita pun ikut menjadi orang yang positif, dan kita tetap memiliki kesehatan yang baik. Nah, A adalah air jernih yang cukup. Itu air jernih yang cukup di sini adalah air putih. Jadi air yang paling sehat di dunia ini adalah air putih, ya. Itu air mineral, ya, bukan susu, bukan minuman-minuman yang lain, ya, yang sudah diproses panjang di pabrikan, ya. Tetapi air putih yang cukup, ya, itu sangat baik bagi kesehatan kita. Yang terakhir, ya, T itu adalah Tuhan yang terutama. Mengapa ditaruh di belakang? Karena kalau kita memiliki semuanya, ya, dari hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, itu belum cukup. Tapi harus dilengkapi dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu T itu adalah Tuhan yang terutama. Nah, jadi oke, ini sekedar tips bagi kita, ya, yang saya kutip dari, ya, tadi seorang dokter yang saya kenal, terus saya konsultasi dengan beliau, dan beliau memberikan tips ini, dan saya mau membagikan juga kepada sahabat Dumai dimanapun berada, ya, dan kiranya sahabat Dumai semua bisa diberikan pencerahan, dan kiranya dapat bermanfaat bagi sahabat Dumai sekalian. Oke, selamat sore dan salam dahsyat luar biasa.